Oke, kali ini kita akan bongkar rahasia dari tanaman-tanaman obat yang sebenarnya ada di sekitar kita. Semuanya ini berdasarkan Atlas Tumbuhan Obat Indonesia. Siap-siap ya? Coba deh bayangin, gimana kalau ternyata obat buat demam atau gatal-gatal itu udah ada di dapur atau halaman rumah kita sendiri. Nah, yuk kita gali lebih dalam 3 tanaman yang mungkin banget lebih hebat dari yang kita kira. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya, yang pasti ada di dapur-dapur Indonesia. Asam atau tamarin. Selama ini kan kita kenal asam ya, buat masak, buat nambahin rasa kecut. Tapi ternyata, wow, atlas ini nunjukin kalau hampir semua bagian tanamannya tuh ada gunanya loh buat pengobatan. Dari daunnya buat demam, sampai kulit kayunya buat asma. Luar biasa ya. Nah, ini nih yang seru. Atlas ini nggak cuma ngasih tahu, oh ini gunanya ini, tapi juga ngasih resep praktisnya. Kayak gini nih, cara bikin ramuan buat bisul. Lengkap banget langkah-langkahnya, dan kelihatannya gampang banget buat dicoba di rumah. Oke, dari bumbu dapur yang kita semua kenal, sekarang kita geser ke tanaman yang, jujur aja, sering kita anggap remeh. Mungkin malah sering dicabut, terus dibuang karena dikira cuma rumput liar. Nah, ini dia penampakannya, kalincing, atau semanggi gunung. Kelihatannya emang kayak rumput liar biasa kan? Tapi jangan salah, sumber kita ini mengungkap kalau dia punya khasiat yang penting banget. Dan di sini kita bisa lihat jeroannya. Ini bukan sekedar katanya, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Ternyata, calincing ini punya kandungan kimia yang memang pantas bikin dia punya efek mendinginkan, menenangkan, bahkan jadi penawar racun. Jadi, ini penting banget buat dicatat. Kegunaannya itu luas banget, dari yang ringan kayak flu, sampai kondisi yang lebih serius kayak hepatitis, bahkan buat ngatasin neurasthenia, itu loh, kondisi lemes dan capek yang kronis. Ini salah satu contoh resep spesifik dari atlasnya buat nanganin hepatitis kronis. Lengkap banget kan? Dari takaran sampai cara minumnya, semua dijelasin dengan presisi. Oke, yang terakhir, kita bakal lihat tanaman yang mungkin lebih sering kita puji cantiknya, bukan gunanya. Namanya ceguk. Ini dia tanamannya, ceguk. Pasti sering lihat kan di taman atau di pekarangan rumah orang, bunganya cantik banget soalnya jadi sering dijadiin tanaman hias. Dan lihat deh, namanya banyak banget. Dari nama lokal di berbagai daerah sampai nama asingnya. Ini bukti kalau tanaman ini tuh dikenal luas di banyak budaya. Tapi ada catatan penting nih. Biar kita tetap jujur sama sumbernya, di edisi atlas yang kita pakai ini emang ceguk itu diidentifikasi, tapi detail soal khasiat dan penggunaannya belum dibahas. Jadi ini pengingat juga ya, kalau pengetahuan itu terus berkembang, dan nggak semuanya ada di satu buku. Oke, dari semua info tadi, apa sih yang paling penting buat kita bawa pulang? Jadi kita udah lihat ya, 3 tanaman umum dengan fungsi yang spesifik banget. Ada asam buat obat luar, calincing buat obat dalam, dan ceguk yang sementara ini kita kenali dari penampilannya yang cantik. Nah, ini bagian yang paling penting. Penggunaan herbal itu bukan berarti tanpa aturan sama sekali. Ada peringatan yang harus kita perhatikan banget. Misalnya nih, calincing ternyata terlarang buat ibu hamil karena bisa bahaya. Begitu juga sama asam. Jadi intinya, dan ini yang paling krusial, jangan pernah coba-coba sendiri tanpa nanya ke ahlinya dulu. Selalu konsultasi sama tenaga kesehatan ya. Dengan semua pengetahuan baru ini, kita jadi bisa ngelihat halaman belakang atau bahkan dapur kita dengan cara yang beda ya. Jadi coba deh sekarang lihat sekeliling Anda. Kira-kira tanaman berkhasiat apa lagi ya yang selama ini tersembunyi di dekat kita?